Ada baiknya kita berdoa. Tolong Novi siapin dulu teman-temannya. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekarang hadir semua? Hadir Bu. Oke deh, semangat ya belajarnya ya. Kelas 6 itu memang pada semangat ya belajarnya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang makanan sehat. Nah, sekarang kita masuk ke tema selanjutnya, yaitu tema 1. Itu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1 tumbuhan sahabatku dan pembelajaran ke-1. Nah, di dalam pembelajaran tersebut ada tujuan pembelajaran. Dengan menyimak teks bacaan, siswa mampu menganalisis informasi dengan benar, dan dengan menyimak teks bacaan, siswa juga mampu menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, dengan menyimak teks bacaan juga, siswa mampu mengembangkan paragraf dari sebuah ide pokok dan paragraf. Nah, di sini Ibu ada beberapa teks bacaan nih untuk anak-anak semuanya. Nah, ada yang tahu gak sih teks bacaan itu, di dalam teks bacaan itu terdapat apa? Cerita, Bu. Terdapat cerita. Ada lagi? Gagasan pokoknya, Bu. Iya, gagasan pokok. Nah, di sini kita akan menjelaskan tuh tentang ide pokok paragraf. Nah, di sini Ibu ada teks bacaan tentang anak serigala dan harimau. Nah, di dalam teks bacaan yang telah Ibu bagikan nih kan, itu kan ada ide pokok paragraf. Mungkin anak-anak tahu nih apa sih ide pokok paragraf, kan tidak terlihat asing, tidak terlihat asing, tidak kita mendengarkannya. Mungkin ada yang tahu apa itu ide pokok paragraf? Inti dari cerita itu. Inti dari cerita, terus Inti dari sebuah paragraf. inti dari sebuah paragraf, betul. Ada lagi? Ya ada. Bahwa ide pokok itu merupakan gagasan utama dalam sebuah paragraf yang menjadi inti permasalahan. Betul yang dikata si Feby dan Novi tadi, adalah inti dari cerita tersebut. Nah, ide pokok ini merupakan bagian penting yang harus ada di dalam paragraf itu. Ya anak-anak silakan simak nih teks bacaan anak serigala dan harimau. Nah, di dalam teks bacaan itu terdapat ada dua, yaitu ada fiksi dan non-fiksi. Anak-anak tahu nggak fiksi itu apa sih? Fiksi itu, Bu. Hayalan, Bu. Cerita hayalan. Cerita hayalan. Ada lagi? Tidak nyata. Tidak nyata, betul. Bahwa fiksi itu merupakan cerita hayalan atau cerita tidak nyata. Contohnya seperti Kancil, Bu. Kancil, ya. Anak serigala dan harimau ini, Bu. Oh iya, betul ya. Dan yang udah tahu ya. Nah, kalau cerita non fiksi Yang nyata. yang nyata, contohnya Kali Bunda. iya, dari corona. Masih pintar anak kelas 6 sekarang ya. Bu. Tapi ada kawan kami yang kali Bunda itu Oh, Bu. Enggak, hayalan. Tidak ya, Dewi, paling mudah itu termasuk cerita fiksi. Nah, baiklah, di sini ada cerita anak serigala dan harimau. Ibu minta kepada Feby tolong dibaca cerita anak serigala dan harimau, dan anak-anak yang lainnya menyimak apa yang disampaikan oleh Feby, dan silakan anak-anak mencari itu tentang ide pokoknya ataupun amanatnya. Nanti akan Ibu tanya satu persatu. Sekarang Feby, yang lain minta ya. anak serigala dan harimau. Di sebuah hutan ada seekor anak serigala hidup bersama dengan keluarga harimau. Kebetulan dua harimau itu memiliki 2 ekor anaknya yang berusia sama dengan anak serigala. Anak serigala pun bisa hidup tenang dan bermain bersama keluarga harimau. Namun suatu hari, anak serigala dan 2 harimau kecil bertemu dengan seekor gajah. Si anak serigala tiba-tiba lari ketakutan. Ayo kita lari, serunya pada kedua anak harimau. Kenapa harus lari? Kita kan raja hutan, tak ada satu hewan pun yang berani pada kita, termasuk gajah sekalipun. Namun, naluri sebagai serigala tentu saja berbeda dengan naluri harimau. Si anak serigala tetap saja lari, takutnya meninggalkan kedua saudaranya. Sejak peristiwa itu, anak serigala pun kemudian berpisah dengan keluarga harimau. Kini ia mengerti meskipun bersahabat, namun naluri berani yang dirinya tak bisa disamakan dengan harimau. Baik, terima kasih ya kepada